gue bisa lihat apa yang niban gue sebelum akhirnya gue blackout dan kebangun. Jadi kayak bentuk patung emas gitu. Itu setnya gue lagi datang ke sebuah pemakaman. Pemakamannya tapi masih pemakaman batu gitu yang pasti pakai sarkofagus yang jadi rajanya dimasukin ke dalam peti batu dan lain-lain. Tomanurung akan turun lagi ke bumi, namun tidak berbentuk manusia. Akan tetapi dia akan berbentuk Halo semuanya, kembali lagi di Sancakala. Kali ini gue, Kiki, dan teman-teman gue, Topan dan Rizky, akan ngebahas masih dengan subjek yang sama, yaitu mimpi. Cuman kita akan ngebahas mimpi yang belum lama ini gue alamin. Well, the last one itu masih kemarin sih sebenarnya. Tapi karena mimpi ini terlalu absurd, jadi gue punya ide untuk ngebahas mimpi gue ini. Siapa tahu kita bisa nemuin tafsiran mimpinya bareng-bareng. Pernah dengar kan mimpi yang bersambung? Ya, gue tahu. Nah, di mimpi yang tersambung itu biasanya kan ceritanya bersambung. Nah, di gue ini masalahnya ceritanya nggak nyambung, tapi ada hal yang jadi benang merah di setiap mimpinya. Gimana tuh gimana? Ini absurd banget sih. Sebenarnya gue juga agak malu untuk menceritakannya. Tapi karena mimpinya ini singkat dan gue pas bangun langsung punya kesempatan untuk nulis, jadi gue tulis waktu itu. Ya walaupun absurd, kita coba dengerin dulu ya. Jadi pertama, di mimpi pertama gue itu, gue bangun di suatu tempat yang megah banget dan dikelilingin sama pilar-pilar. Nah, di pilar-pilar ini itu kita bisa lihat ornamen-ornamen dari suku-suku yang berbeda-beda. Tapi mereka punya satu garis goresan yang sama. Kayaknya memang itu dibuat sama orang yang sama, tapi dalam bentuk ornamen suku yang berbeda-beda. Oke. Terus di situ gue jalan-jalan ngelilingin pilar-pilar ini. Tiba-tiba gue kejatuhan sesuatu, kayak ketimpa sesuatu. Kebangun lah gue. Iya. Gue tulis karena gue sangat tertarik sama ornamen-ornamen ini. Gue pikir itu mungkin simbol-simbol tertentu, tapi gue nggak bisa ingat ornamennya itu bentuknya gimana sehingga nggak bisa gue gambar. Tapi gue ingat itu ada pilar dan ornamen-ornamen yang berbeda-beda ini. Terus di mimpi gue yang kedua, itu gue lagi datang ke suatu pernikahan, tapi setnya itu tentu saja jauh sebelum masa kemerdekaan dan apa yang kita sebut human culture sekarang. Jadi kayak masih batu-batu dan lain-lain, pernikahan kerajaan gitu. Nah, di pernikahan ini kayaknya culture-nya sama kayak yang kita lakukan sekarang. Jadi ada lining buat memberi salam kepada si pengantin. Jadi saat gue lagi ngantri salaman itu, pas gue udah datang ke tempat pengantinnya, gue ketiban lagi sama sesuatu. Oh, tapi lu nggak tahu tuh. Nah, tapi di mimpi kedua ini gue bisa lihat apa yang niban gue sebelum akhirnya gue blackout dan kebangun. Jadi kayak bentuk patung emas gitu. Warnanya berkilau emas, sekitar setengah badan gue lah. Ya makanya mungkin gue langsung blackout kali ya mimpi gue. Terus di yang ketiga itu setnya gue lagi datang ke sebuah pemakaman. Pemakamannya tapi masih pemakaman batu gitu yang pasti pakai sarkofagus yang jadi rajanya dimasukin ke dalam peti batu dan lain-lain. Iya. Nah, pas gue lagi datang ke depan peti batunya dia, gue ketiban lagi nih sama si patung emas ini. Tapi di situ gue bisa ngelihat bentuknya agak lebih jelas dari mimpi gue yang kedua. Tapi abis itu gue hilang lagi, blackout lagi. Ini terlalu aneh di gue karena ini mimpinya 3 hari berturut-turut di tempat yang berbeda, tapi kenapa gue selalu ketiban di patung emas? Nah, dari mimpinya Kiki ini, kemarin akhirnya gue sama Rizky mencoba untuk ngobrol dan riset tentang mimpinya Kiki ini. Dan gue juga ada satu ingatan tentang waktu gue dulu kecil, gue kan sempat lama di Kendari, di Sulawesi Tenggara. Nah, di Sulawesi Tenggara itu banyak orang Bugisnya gitu, dan Makassar. Di sana tuh masih banyak tuh cerita-cerita tentang Tomanurung. Oke, urban legend ya? Iya, urban legend tentang Tomanurung. Nah, gue ceritain ya, mungkin Tomanurung tuh apa dan kayak gimana. Kenapa gue sampai kepikiran jadi ke Tomanurung gitu. Jadi ceritanya pada abad ke-6 di daerah Bantaeng, itu di Sulawesi Selatan ya. Iya. Itu ada 7 kerajaan di daerah Bantaeng yang saling bertikai. Nah, karena mereka saling bertikai, jadi ada satu sosok
Tomanurung. Iya. Itu datang untuk melerai pertikaian mereka. Ya. Dengan cara dia membuat satu dewan adat. Kalau nggak salah namanya ada Sampulong Rua. Oh, Tomanurung nih cerita raja yang turun dari langit itu bukan sih? Iya betul. Nah, mungkin gue lanjutin ya. Tadi ada Sampulong Rua. Ada Sampulong Rua itu mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia adat 12 gitu deh. Iya. Isinya itu orang-orang yang dipilih sama Tomanurungnya langsung. Nah, tempat turunnya Tomanurung ini juga ada yang bilang itu di situs Patalasang kalau nggak salah namanya. Situs Patalasang. Iya, jadi di dalam situs Patalasang ini ada batu menhir, itu batu gede gitu. Nah, katanya sih di situ turunnya. Nggak cuma dia melerai pertikaian dari antar kerajaan ini, dia juga membuat beberapa daerah yang tadinya nggak layak huni, jadi layak huni. Seperti ada juga daerah di Batayang itu yang tadinya lautan dirubah jadi jadi daratan. Dan sekarang layak huni. Jadi gitu. bisa dihuni ya? Iya, jadi emang turunnya Tomanurung ini untuk membuat keadaan di Bantaeng tuh kondusif dan lebih damai gitu. Oke. Tapi ketika semua udah damai, udah kondusif, tiba-tiba Tomanurung menghilang. Oke. Nah, setelah dia menghilang, beberapa lama kemudian itu ada satu pengikutnya Tomanurung yang katanya dalam mimpinya ketemu sama Tomanurung. Di dalam mimpinya ini ada 2 poin yang kita bisa underline. Yang pertama adalah Tomanurung mewasiatkan pimpinan kerajaan ini ke seseorang yang dikasih gelar Karaeng. Karaeng ya. Ya. Dan Karaeng ini akan didampingi oleh Galarang sebagai ketua Ada Sampulong Rua. Si adat 12 tadi. Nah, jadi adat 12 tadi, Dewan Adat 12 tadi dipimpin sama Galarang untuk mendampingi Karaeng. Iya. Gitu. Nah, poin yang kedua yang menurut gue menarik dan akhirnya gue berpikir, wah ini nih jawaban dari mimpinya Kiki. Ini mimpinya adalah katanya Tomanurung akan turun lagi ke bumi, namun tidak berbentuk manusia. Akan tetapi dia akan berbentuk patung emas. Persis seperti yang Kiki mimpiin kemarin. Ada kemiripan ya? Iya, betul. Ngomongin soal tanah Sulawesi, suku Bugis, dan raja-raja di sana, karena ini tadi lo bahas Tomanurung ya. Gue sebenarnya gak pernah bawa ini, tapi I think you guys should know. Fun fact-nya adalah keluarga gue ini masih keluarga kerajaan Bugis. Oh iya? Iya, jadi kakek gue itu keturunan Raja Bone, nenek gue keturunan Raja Luwu. Jadi kalau dari kakek gue itu dari, gue lupa namanya tuh, Petatos Sapewali. Oh ini, jadi Raja Mangkubone ke-19. Raja ke-19? Iya, Raja Mangkubone ke-19. Jadi dia nikah sama anak pemuka agama. Oke. Lahirlah turunan-turunannya sampai ke kakek gue. Nah kalau dari nenek gue, nah by the way yang kakek gue itu dulu masih, kalau nggak Bone namanya Kerajaan Gua ya. Kerajaan Gua? Iya, kalau nenek gue itu dari Petapa Bicara Sidenreng. Oke. Dia itu Raja Luwu. Raja Luwu, ya menarik. Iya. Jadi karena lo tadi ngomong kayak raja-raja itu, karena setahu gue tuh, gue tahu tentang raja yang turun dari langit ini, dan dia akhirnya para raja-raja Sulawesi ini tuh masih keturunannya Tomanurung katanya. Oh. Bahkan ya, beberapa nama kakek moyang gue tuh, kakek-kakek gue yang di atas tuh dijadiin nama jalanan di sana. Oke. Sama ada satu nih yang ngeri sih. Jadi ada makamnya kakek buyut gue. Itu lo nonton film Exhumo gak sih? Oke, iya gue tahu tuh. Ya kan ada makam di atas gunung. Nah itu ada makam nenek buyut gue yang kayak gitu. Jadi 2 pasangan ini, kakek dan nenek buyut gue ini, makamnya ada di atas gunung yang gak bisa datang orang sembarangan. Terus kalau lo masuk ke sana, kalau lo udah lihat itu makam, kepala pusara makamnya, lo harus jalannya tuh bukan ngerangkak lagi, kayak ngeguling gitu loh. Jadi muka lo tuh harus nempel ke tanah berarti? Iya bener. Ya gue bingung juga sih orang ngapain ke situ ya kalau untuk berguling-guling, tapi ya mereka tetap melakukan itu untuk ngasih penghormatan ke kakek nenek moyang gue. Iya. Dan
Tapi gue masih belum nemu nih apa hubungannya patung Tomanurung ini di dalam mimpi gue yang beda-beda ini. Iya. Tapi ini sebenarnya menarik banget sih, karena kita semua baru tahu kalau misalkan lu tuh ada keturunan raja dari Sulawesi, gitu kan. Jadi Kiki ini sebenarnya ada keturunan darah birunya. Sebenarnya gue nggak pernah bawa ini ke dalam, maksudnya obrolan tentang keturunan keluarga gue ke social life di sini, karena gue tinggalnya kan di Jakarta juga kan, dan nenek gue juga udah tinggal di sini. Tapi karena tadi Topan bawa ini dan mungkin ini bisa jadi clue dalam mimpi gue, mau nggak mau gue harus ceritain, and that's the fact gitu. I'm proud of it, tapi bukan itu yang gue gembor-gemborkan di sini. Ya memang hal kayak gini tuh nggak bisa diungkapkan ke banyak orang juga sih, maksudnya. Ini kan privacy ya. Iya. Oke, kita balik lagi aja nih. Soalnya ini topiknya menarik banget karena tentang mimpi. Kita di episode sebelumnya tuh udah pernah bahas. Nah, di sini tuh Kiki tuh 3 kali ternyata mimpi ketimpa patung. Iya gak sih? Iya. Jadi karena topiknya ini buat gue ini menarik, dan memang ya kalau kita inget-inget lagi nih ke belakang nih, ada tentang entanglement, tau gak sih? Yang kemarin sempat kita bahas itu ya. Nah, ini kan kalau kita ngomongin entanglement dan dunia paralel, di sini gue masih berpikirnya itu kalau misalnya ada satu dunia di tempat yang lain itu adalah kembaran kita, ya kan? Ya. Nah, di sini kalau misalkan gue callback lagi, apa jangan-jangan ternyata karena Kiki masih ada keturunan rajanya, itu ada petunjuknya gitu loh. Ini tuh ada sesuatu. Iya, gue curiga itu juga sih. Iya, karena kalau misalnya tiba-tiba aja dia ketimpa patung, dan patungnya itu patung emas, ya kan? Ini kan sama persis sama ceritanya Tomanurung. Betul. Dan kalau kita ingat-ingat lagi, sebenarnya rata-rata itu orang yang punya keturunan raja atau darah biru lah ya, bisa dianggap kayak gitu. Di dalam mimpinya dia kayak ada petunjuk gitu. Oh, wangsit dalam terah gitu. Iya, kayak kurang lebih kayak gitu. Jadi rata-rata kan orang nyari wangsit, tapi buat orang-orang tertentu yang memang keturunan darah biru, kita bisa sebut kayak gitu ya, itu dia nggak perlu nyari wangsit tapi dapat sendiri gitu loh. Atau bisa jadi itu ya, mungkin itu mimpi gue dalam dunia paralel gue, atau itu ingatan gue di dalam masa sebelum gue lahir sebagai Kiki. Bisa jadi sih. Tapi menurut teman-teman gimana nih? Coba komen di bawah.